Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari libur tapi bukan merah tanggalan. Tanggalan merah kemarin malah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi di kelas hukum Tony Sastrajaya. Melanjutkan cerita kemarin tentang warisan. Bagaimana bagaimana pendapat kalau orang tua bapak mau jual tapi anak tidak mau tanda tangan. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana caranya, bagaimana pendapatnya di YouTube sebelumnya. Nah, berkembang dari YouTube kemarin ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana kalau kedua orang tuanya meninggal? Siapa yang mau tanda tangan? Kata dia. Kedua orang tua meninggal, bisa jadi dalam kecelakaan motor, bisa jadi dalam apa, ibu bapaknya langsung meninggal semua. Itu bagaimana? Siapa yang tanda tangan? Menarik. Jadi itu masuk ke waris ya. Warisnya siapa sih yang memberi waris tadi? Kemarin sih sebenarnya sudah disindir sedikit. Kalau ditonton jelas, ditonton semua, jelas itu jawabannya. Tapi kita jelaskan lagi. Apabila kedua orang tuanya meninggal, bagaimana? Karena orang tuanya tidak bisa tanda tangan. Sebagai anak-anaknya, pewarisnya, kalau dia punya anak ya, ini kita ibaratkan bahwa dia punya anak. Kedua orang tua meninggal, tinggal anak-anaknya. Yang tanda tangan siapa? Nah, si anak-anaknya itu mengajukan permohonan penetapan waris. Penetapan waris di mana dia tinggal. Seumpamanya dia tinggal, walaupun orang tuanya seumpamanya di Jakarta, dia tinggal di Lampung. Ajukan aja di Lampung nggak apa-apa, sesuai dengan KTP. Bukan umpamanya dia dilahir di Lampung, orang tuanya di Lampung, dia lagi di Palembang, laju dia ngajukan ke Lampung, di Palembang itu juga bisa pengadilan agama di mana KTP dia di Palembang, ya ajukan di Palembang nggak apa-apa. Penetapan waris. Jadi pengadilan akan menetapkan siapa sih warisnya. Jadi nggak perlu tanda tangan orang tuanya. Kalau orang tuanya udah meninggal gimana? Hantu. Jadi kita ajukan penetapan waris, ajukan ke pengadilan agama kalau yang beragama Islam. Jadi, di mana dia berada kalau orang tuanya tidak bisa. Nah, ada lagi pertanyaan yang ngembang lagi pertanyaannya. Bagaimana kalau kedua orang itu meninggal tidak punya anak? Terus hartanya banyak, pasti dijadi rebutan. Siapa yang warisnya? Garis lurus dari bapaknya, garis lurus dari laki-laki itu dan garis lurus dari perempuan. Jadi contoh, dua-duanya suami istri itu tidak punya anak. Siapa sih jadi pewaris? Nah, kita ajukan permohonan pewaris. Siapa pemohon pewarisnya? Kakak adik dari laki-laki itu dan kakak adik dari perempuan itu sebagai pewarisnya. Itu nggak bisa dihilangkan. Jadi bukan orang lain, tetap darah dagingnya atau kakak adiknya. Ada lagi, mengembang lagi pertanyaannya. Suami istri itu sudah kaya, sudah punya harta dan sebagainya. Istrinya meninggal, nggak punya anak. Jadi kemana? Ya, yang dapat waris itu kalau istrinya punya orang tua, ya orang tua istrinya masih dapat, kakak adiknya dapat. Nah, itu. Dan kalau itu istri meninggal, ya suaminya yang dapat juga gitu loh. Tapi dek beradik suaminya tidak dapat waris. Yang dapat waris adalah dek beradik kalau istrinya ya, atau sebaliknya. Si suaminya meninggal, istrinya masih hidup. Siapa yang dapat waris? Ya istrinya. Dan orang tua suaminya kalau orang tuanya masih ada. Kalau tidak ada, dek beradik suaminya, begitu. Artinya garis lurusnya ya. Jadi semua waris itu ada di agama Islam, ada di Al-Quran, juga diajarkan bagaimana pembagian waris. Di Indonesia ini juga ada cara pembagian waris. Laki-laki itu lebih banyak 2 kali lipat dari perempuan. Itu pembagian waris ya. Jadi nggak semaunya juga kita. Contoh rumah ini saya nungguin saya yang punya waris, enggak juga.
Itu ada beberapa. Ada lagi waris itu adat nih ya, hukum adat. Hukum adat tidak bisa juga kita harus memaksakan diri sesuai dengan agama, sesuai dengan negara yang ada, karena hukum adat itu biasanya dikedepankan juga. Contoh, bagaimana di suku Semendo, Semendo, orang tua saya Semendo, biasanya pewaris atau menunggu rumah itu istilah namanya tunggu tubang. Tunggu tubang itu anak perempuan tertua. Anak perempuan tertua itu nunggu rumah itu tunggu tubang. Tuh. Jadi nggak bisa kakak adiknya mengklaim bahwa saya kakaknya yang paling tua, dia mengklaim tanah rumah, itu nggak bisa. Nah contoh ini rumah saya ini adik saya cewek, ya saya sama kakak saya laki, adik saya cewek. Tidak bisa kakak saya mengklaim ini rumah saya, nggak bisa. Ini tunggu tubangnya adalah adik saya yang perempuan. Kita harus menyadari, kita mengikuti adat istiadat orang tua kita, itu sudah jelas gitu. Jadi nggak bisa juga kita berbenturkan ke hukum negara, tapi tergantung kesepakatan juga. Tunggu tubangnya itu anak yang paling tertua itu nggak mau tinggal di situ. Ada anak perempuan yang kedua, nggak apa-apa, yang penting sepakat, sama-sama sepakat. Tidak bisa harus dipaksakan si A si B nunggu rumah ya. Itu namanya tunggu tubang. Di kampung-kampung juga banyak adat istiadat. Di setiap daerah itu pasti adat istiadat. Itu saya tadi menggambarkan adat istiadat yang ada di Palembang, yang ada di kampung saya Semendo. Tadi kembali lagi bicara waris. Kalau orang tuanya meninggal, kita ajukan penetapan waris di pengadilan agama. Ajukan permohonan waris itu gampang kok. Permohonan waris ada, yang penting ada KTP, KK, memang benar itu orang tua dia. Kita harus bisa membuktikan kedua orang tua itu memang orang tua dia. Ya, itu aja. Kalau ada pertanyaan lagi bisa inbox lagi di bawah YouTube saya, bisa langsung WA, SMS saya. Sekali lagi, semoga yang nonton YouTube Tony Sastrajaya selalu diberi kesehatan, umur panjang, selalu bahagia, lawan COVID dengan gembira. Itu aja dari Lampung Tengah, Tabik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.